Berapa menit lagi? 3 menit. Baik. Poin 23, azab untuk orang yang amalnya bertentangan dengan ucapannya. Ini khusus, jadi akan ada azab ya, datang kepada orang-orang beriman tapi ternyata bertolak belakang antara apa yang dia ucapkan dengan ya apa yang dia lakukan. Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, Taurat, atau orang membaca Injil atau membaca Al-Quran, orang-orang yang beriman tapi mereka tidak mengamalkannya. Maka tidakkah kamu berfikir? Kemudian juga dikatakan dalam surah Al-Kahfi 103 sampai 104 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah hai Muhammad, apakah akan kami beritahukan atau kami akan beritahukan kepadamu orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat kebaikan. Lebih jelasnya ayat-ayat ini dijelaskan dalam hadis. Hadis Bukhari nomor 331 dan Muslim 117. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnari fatandaliku aktabuhu finnar fayaduru kama yaduru al-himaru biraha fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaqul ayyu fulan ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Seseorang didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga ususnya keluar di dalam neraka, lalu ia berputar-putar seperti keledai berputar-putar di porosnya sementara sementara dia tidak mati. Lalu penghuni neraka berkumpul di hadapannya. Jadi ini cerita tentang umat Muhammad SAW dikerumuni dengan umat Muhammad sendiri, orang Islam yang sudah masuk ke neraka, kata ulama hadis. Jadi ada satu orang nanti dia diikat dengan rantai, dia kelilingi sebuah tiang, saking panasnya api neraka sampai meleleh semua isi perutnya, sementara dia tidak mati, gitu kan? Orang-orang ahli dari umat Muhammad SAW juga yang masuk neraka karena dosa yang dulu keliling, lalu berkata kepada orang tersebut, wahai fulan, ada apa denganmu? Kok kamu bisa ada di sini? Bukankah kamu dulu memerintahkan kepada kami pada kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran? Ia menjawab, aku memerintahkan kalian pada kebaikan, sedangkan aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, sedangkan aku melakukannya. Jadi ini dikhususkan oleh beliau, pasal tentang seakan-akan beliau mengatakan ini adalah azab yang tidak mungkin, mestinya tidak mesti kena seseorang. Karena kan orang ini tahu kebenaran, cuma sayangnya dia tidak lakukan saja. Atau dia langgar perkataannya, mestinya tidak terjadi. Tapi ternyata Allah menyiapkan di neraka ada azab untuk orang yang seperti ini. Makanya setiap kali kita mengucapkan harus kita amalkan, tidak boleh tidak. Gitu kan? Kita kalau sudah mengucapkan, ingat Imam Malik rahimahullah ditanya tentang pembebasan, fadilah pembebasan budak, beliau 2 bulan tidak menjawabnya. Ya, setelah 2 bulan baru beliau jawab dan muridnya bertanya, kenapa 2 bulan hai Imam? Kata Imam Malik, 2 bulan saya kumpulin duit untuk saya beli budak dan saya bebasin, baru saya sampaikan kepada kamu fadilahnya. Dan ini bertolak belakang dengan sebagian orang yang ribut menyuruh orang padahal dia sendiri tidak melakukan. Saya subhanallah pernah naik kereta api, saya dengar di kantinnya ada orang, saya tidak mengerti, semua Allah kasih hidayah, sepintas di malam hari duduklah laki-laki 2 dan ada perempuan 1 kalau nggak salah. Mereka merokok, mereka berbuat ngobrol dan kelihatannya sih bukan mahram. Semoga Allah kasih hidayah. Berbicara tentang sholat tahajud. Dan pada saat itu lagi duduk dan tidak sholat, gitu kan? Mereka lagi merokok, mereka lagi ngobrol, dan ada orang banyak begini, berbicara tentang masalah agama, tapi mereka tidak melakukannya. Apalagi mereka mengetahui. Saya pernah diundang di Jakarta ini di salah satu majelis, itu Allahu a'lam. Ya. Semoga Allah kasih hidayah. Ini saya tahunya levelnya semua kiai. Mungkin ada sekitar 20 orang kiai dari salah satu ormas Islam. Tidak usah saya sebutin, saya diundang juga. Karena pimpinan majelis teman saya gitu, di MUI, gitu kan. Kemudian saya dipanggil, tapi ini bukan di MUI ya, ini ada ormas tersendiri yang orang-orangnya mereka sedang membahas tentang masalah umat nih. Di satu ruangan bersebelahan dengan masjid di Jakarta Timur. Subhanallah pas duduk saya dipanggil, siapa tahu bisa memberikan saran. Baik, kenapa tidak gitu? Saya duduk mendengarkan. Gak lama kemudian ada satu orang kiai mulai ngeluarin bungkusan rokok. Merokok, 1. Gak lama di sana merokok, ini merokok. Lama-lama hampir satu ruangan merokok nih.
Saya sudah sesak nafas dengan rokok ini, luar biasa. Ini gelar kiai semua ini. Ini pelanggaran yang sudah, tidak bisa, kalau kelas dai sudah, dai saja, tidak usah kiai, itu sudah harus tahu rokok nggak boleh. Jelas-jelas nggak boleh, nggak ada unsur bab bisa dikatakan halal. Semuanya buruk gitu kan. Semua dokter mengatakan itu buruk, agama mengatakan haram. Bagaimana caranya dia mau bentrok mengatakan masih halal? Ditambah lagi rokok bisa membunuhmu, masih juga gitu kan. Pasang foto, saya nggak tahu itu melihat atau enggak tuh. Gitu. Foto lehernya orang terbakar segala macam. Baiklah. Yang lebih parah teman-teman, di sebelah majelis itu ada masjid. Azan duhur. Waktu azan duhur, saya mau berdiri, lalu saya dibisikin sama teman saya ini, Kiai. Ustaz Khalid maaf, kami belum selesai nih. Jadi sholatnya nanti. Sholatnya nanti. Baik kalau gitu. Assalamualaikum. Saya jalan saja, saya nggak usah ikut-ikutan deh. Biar pendapat saya nggak diambil nggak apa-apa kalau gitu. Tapi ini level kiai ini. Yang mungkin ya Allah sudah nggak bisa dibayangkan. Bagaimana kalau ada umatnya yang sedang bertanya, kalau azan, mana yang saya dahulukan? Sholat atau saya duduk ngobrol sama teman saya? Kira-kira apa yang akan dijawab sama mereka? Kalau mereka bilang misalnya harus sholat berarti bentrok tuh. Mereka sendiri tidak lakukan. Kalau mereka bilang ya selesaikan dulu urusanmu, ini juga bentrok dengan dalil. Gak mungkin gitu kan? Gak mungkin didahulukan. Nah ini hal-hal mendasar yang banyak seperti itu teman-teman sekalian. Allah musta'an ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi sebentar dengan beberapa hal. Mungkin ada 2 poin dan silakan kalau ada yang punya pertanyaan nanti bisa ditulis di kertas. Poin 24 tentang panas yang sangat karena luapan neraka jahanam dan ucapan neraka jahanam pada hari kiamat nanti. Ya. Sama jembatan ya antara surga dan neraka. Ini 3 poin kita akan selesaikan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.